넌 평생 내 돈 못 갚을 거고. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul My Mister. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama berjudul My Mister versi UBR Entertainment. Di sebuah kantor yang sibuk, tampak para pegawai tengah fokus pada pekerjaan masing-masing. Tim ini diketuai oleh Pak Dong-hun, seorang manajer tim di sana. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba seseorang berteriak histeris guys. Rupanya ada seekor serangga yang terjebak di ruangan itu. Serangga itu kemudian hinggap di sebuah bilik kerja dan seseorang mencoba memukulnya. Namun Dong-hun mencegahnya dan berusaha menangkap serangga itu. Tiba-tiba serangga itu terbang lagi dan hinggap pada pakaian seorang pekerja bernama Lee Jian. Dong-hun berusaha mendekat dan menangkapnya. Namun Jian dengan tatapan dinginnya mengeplaknya dengan buku dan membuangnya ke tempat sampah. Semua orang tampak terkejut dan kehabisan kata. Namun hal itu tidak mempengaruhi Jian sama sekali. Setelah kejadian itu, Dong-hun dan para rekan kerjanya berbincang kecil sambil bersenda gurau. Tiba-tiba seorang atasan mereka bernama Direktur Yun Sang-tae menegur mereka yang sedang mengobrol dan meminta semua kembali bekerja. Sang-tae juga menceramahi Dong-hun selaku manajer agar tidak membuang-buang waktu. Sementara itu, Jian tampak masih sibuk dengan pekerjaannya mengelompokkan surat-surat lalu mengantarkannya pada para pegawai. Dong-hun yang menerima surat menemukan sebuah surat salah alamat. Namun, saat dia ingin menyampaikannya pada Jian, Dong-hun melihat Jian telah bersiap pergi dan mengambil banyak sekali minuman saset. Sehingga Dong-hun mengurungkan niatnya dan kembali duduk. Di ruangan CCTV, tampak seorang direktur bernama Pak Dong-won sedang mengamati Direktur Sang-tae dan memata-matainya. Tampak guys bahwa perusahaan ini sedang memanas karena perebutan posisi dan kekuasaan. Rupanya ada dua kubu yang berkuasa dan ingin memperebutkan posisi CEO yang saat ini diduduki oleh Do Jun-young. Saat jam pulang kerja, Dong-hun dan rekannya memasuki lift. Namun mereka terpaksa keluar lagi karena Direktur Sang-tae dan CEO Jun-young ingin masuk. Mereka pun memberikan hormat sebelum CEO itu pergi. Di sini rekan Dong-hun yang bernama Derry dan Sok-bom yang menganggap perlakuan CEO tidak sopan kepada Dong-hun karena meskipun sekarang Jun-young adalah CEO perusahaan, Dong-hun rupanya dulu adalah seniornya di perkuliahan. Sehingga akan lebih baik jika CEO Jun-young juga memberikan hormat pada Dong-hun saat berpapasan tadi. Namun Dong-hun tidak menanggapi hal tersebut. Sebelum menuju rumah, Dong-hun melakukan rutinitasnya sepulang kerja, yaitu bertemu dengan kedua saudaranya. Kakak Dong-hun bernama Pak Sang-hun, sedangkan adiknya bernama Pak Ki-hun. Dong-hun ingin membelikan kakaknya yang pengangguran itu jas dan memberinya uang karena sebentar lagi putri Sang-hun akan menikah. Sang-hun sebenarnya menolaknya guys, namun pada akhirnya dia menerimanya. Setelah membeli jas, mereka pun pergi bertiga. Keadaan Ki-hun saat ini juga tidaklah baik. Dia seorang sutradara yang karirnya hancur dan jarang memperoleh kerja sekarang. Bisa dibilang guys, hanya Dong-hun lah yang dapat diharapkan dari tiga bersaudara ini. Sementara itu, CEO Jun-young telah sampai di rumahnya. Sesaat kemudian dia bergegas masuk dan mengganti pakaiannya. Lantas pergi keluar rumah dan menghubungi seseorang. Kemudian dia pergi dengan taksi ke suatu tempat. Tampak seorang wanita menantinya. Siapa wanita ini guys? Dan mengapa mereka bertemu diam-diam? Wanita ini bernama Kang Yun-hee. Jun-young kemudian menjelaskan bahwa keadaan di perusahaan memanas dan banyak sekali yang ingin menjatuhkannya. Maka dari itu dia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Termasuk saat ingin menghubungi dan menemui Yun-hee. Mendengar itu Yun-hee pun memaklumi keadaannya. Yap, mereka pun berbaikan.
Setelah menghabiskan waktu dengan saudaranya, Donghun naik kereta menuju rumah. Tiba-tiba dia melihat Jian yang tampak lusuh berdiri satu kereta dengannya. Setelah kereta berhenti, Jian turun dan berjalan menuju rumahnya. Di rumah, Jian segera mengeluarkan minuman saset yang diambilnya di kantor dan makanan yang disembunyikannya diam-diam dari restoran, lalu segera menyantapnya. Namun saat makan, tampak seseorang menyalakan lampu dan menegur Jian. Yap, dia bernama Lee Kwang-il, seorang rentenir yang ingin menagih hutang pada Jian. Jian pun langsung melempar seluruh uang di sakunya dan berkata bahwa dia tidak suka Kwang-il seenaknya masuk tanpa izin. Kemudian guys, tiba-tiba handphone Jian berbunyi. Tampak panti jompo menelponnya, namun Jian tidak menghiraukannya. Esok harinya seorang petugas nampak berteriak menanyakan wali dan bayaran yang menunggak pada seorang nenek penghuni panti. Namun sang nenek tidak mendengar dan bisu. Rupanya itu adalah nenek Jian guys. Sudah beberapa bulan Jian menunggak biaya panti. Tanpa sepengetahuan petugas, Jian sebetulnya telah ada di sana dan duduk menunggu petugas pergi. Bukan hanya dikejar hutang, Jian juga dikejar tunggakan yang tidak ada habisnya. Setelah petugas pergi, Jian mendatangi sang nenek. Nenek yang bisu memintanya pergi, namun Jian justru mengemasi barang dan menghubungi temannya. Tengah malam, kala semua telah terlelap, Jian mengecek keadaan dan mendorong neneknya pergi keluar. Nenek tampak kaget, namun tidak bisa menolak. Pada akhirnya, Jian berhasil membawa nenek keluar. Kemudian Jian belanja minuman hangat ke swalayan dan memindahkan neneknya ke troli sambil menunggu temannya. Beberapa saat kemudian, teman Jian datang dan mereka membawa nenek ke rumah. Jian lalu meminta temannya itu untuk datang siang dan sore untuk membawa neneknya ke kamar mandi. Dan dia pun pergi. Setelah itu, Jian menjelaskan pada neneknya dengan bahasa isyarat dan meminta agar sang nenek tidak membukakan pintu untuk siapapun. Berpindah pada keluarga Donghun guys. Hari pernikahan putri Sang-hun pun tiba. Namun kejadian memalukan terjadi saat istri Sang-hun memergoki Ki-hun sedang memisahkan beberapa uang tamu. Sang-hun dan istrinya pun bertengkar hebat hari itu. Tampak bahwa Sang-hun dan istrinya memiliki hubungan yang tidak baik karena masalah ekonomi. Setelah acara selesai, Donghun dan kedua saudaranya membincangkan tentang kehidupan mereka yang tidak berjalan baik. Sang-hun dulunya adalah pengusaha sukses, namun setelah dirinya bangkrut, semua orang meninggalkannya. Mereka kemudian mengkhawatirkan ibu mereka. Jika ibu meninggal, siapa yang akan mengirimi karangan bunga dan hadir ke pemakaman jika mereka tidak memiliki rekan kerja? Sang-hun dan Ki-hun kemudian meletakkan harapan mereka pada Donghun dan memintanya agar terus bekerja demi ibu mereka. Sementara di tempat lain, Yoon-hee dan Jun-young tampak menikmati waktu berdua guys. Mereka juga merencanakan mimpi dan hidup mereka di masa depan. Yoon-hee dan Jun-young terlihat menjalani hubungan yang serius. Kemudian saat di rumah, tampak istri Donghun yang baru pulang. Ya, dialah Yoon-hee guys, kekasih Jun-young. Wow. Tanpa diketahui Donghun, istrinya memiliki hubungan gelap dengan CEO Jun-young. Namun terlihat juga bahwa hubungan Donghun dan istrinya kurang harmonis. Hari berikutnya di kantor, tampak Jian melakukan pekerjaannya seperti biasa. Donghun kemudian berbasa-basi dengan bertanya mengapa Jian tega menghabisi kumbang saat itu dan apa saja yang pernah dibunuh oleh Jian. Dengan dingin Jian menjawab dia pernah menghabisi orang. Mendengar itu guys, Donghun kemudian pergi dan mengira Jian kesal padanya. Pada jam istirahat, ibu meminta bertemu diam-diam dengan Donghun. Ibu mengatakan dirinya mengkhawatirkan dua saudara Donghun yang sedang menganggur dan menyampaikan bahwa dia ingin memberikan modal usaha kepada mereka dengan menjaminkan rumah. Namun ibu ingin meminta izin pada Donghun karena dialah yang membelikan rumah itu. Sang ibu mengatakan bahwa dia ingin meminjam 50 juta won ke bank. Namun Donghun mengatakan hal tersebut tidaklah mungkin karena rumah itu harganya tidak mencapai 50 juta. Mereka pun menemui jalan buntu. Saat pulang kerja, Donghun yang sedang belanja di swalayan melihat Jian yang tampak sedang membeli popok dewasa dan makanan. Namun nampaknya uang Jian tidak cukup sehingga dia hanya membeli popok saja. Melihat itu, Donghun membayar makanan dan berusaha mengejar Jian, namun dia kehilangan jejak guys. Sementara itu di rumah, tampak Kwang-il mencoba kembali menerobos masuk, namun tertangkap basah oleh Jian. Mereka pun berdebat dan berakhir dengan pertengkaran yang membuat Kwang-il memukuli Jian hingga terjatuh.
Bukannya takut, Jian justru menuduh Kwang Il menyukainya karena Kwang Il selalu membuntutinya. Namun Kwang Il justru kembali menghajarnya. Setelah itu Jian masuk ke rumah dan mengurusi neneknya. Setelah nenek terlelap, Jian membersihkan lukanya dan membuat minuman saset seperti biasa untuk mengganjal perutnya. Nah, besok harinya semua orang di kantor dibuat terheran-heran dengan penampilan Jian yang memakai kacamata hitam ke kantor. Beberapa saat kemudian terlihat seorang kurir dengan helm datang dan mengantarkan paket pada Donghun. Namun saat membuka paket itu, Donghun terkejut melihat isinya yang merupakan uang 50 juta won beserta tulisan pesan. Donghun pun berusaha menyembunyikan uang itu ke dalam map dan meletakkannya ke dalam laci secara diam-diam. Donghun lalu melihat sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengamati. Namun Jian tampak menatap ke arahnya. Tidak jelas apakah dia melihat atau tidak karena Jian menggunakan kacamata hitam. Lantas Donghun melanjutkan kerja dan mencoba bertindak senormal mungkin. Saat jam pulang kerja, Donghun menunggu semua orang pulang. Namun Jian tidak kunjung pergi. Saat Donghun ingin membuka lacinya, Jian tiba-tiba menghalanginya dan meminta dibelikan makan. Terpaksa dong ya kan, Donghun pun menurutinya. Saat selesai makan, Donghun bergegas pergi. Namun Jian kembali minta dibelikan minuman. Di sana, Jian kemudian menunjukkan luka di balik kacamatanya. Setelah minum, Donghun dipergoki kedua saudaranya. Namun Donghun mengabaikan mereka dan bergegas segera pergi kembali ke kantor. Di kantor, lift tampak sedang diperbaiki sehingga Donghun berjalan menuju tangga darurat. Namun guys, dia justru menyadari bahwa kantornya dipenuhi dengan CCTV sehingga dia mengurungkan niatnya dan bergegas pulang. Sementara itu Jian kembali ke kantor. Rupanya dia memang sudah berencana untuk mengambil uang suap itu dan bekerja sama dengan cleaning service untuk melancarkan aksinya. Jian berlari dan berhasil mengambil uang tersebut. Esok pagi guys, Donghun bergegas dong ya kan ke kantor. Perasaannya cemas dan dia pun segera mengecek lacinya. Namun tentu saja dia tidak bisa menemukan uang itu. Donghun panik sepanik-paniknya sobat. Namun tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Lalu dia teringat Jian. Lantas Donghun mencarinya. Namun tidak biasanya Jian belum datang dan saat ingin menghubunginya tidak seorang pun mengetahui nomornya. Jian hilang bak ditelan bumi. Beberapa saat kemudian, pihak keamanan perusahaan mendapat laporan bahwa Direktur Park Dong-won menerima uang suap. Sehingga dia pun dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Park Dong-won yang tidak merasa bersalah meminta tim memeriksa CCTV dan mereka pun justru menemukan bahwa paket diantar kepada Donghun. Rupanya uang suap itu salah alamat guys. Sebagai informasi ya, sebenarnya uang suap itu adalah jebakan yang telah diatur untuk Direktur Sang-won dan Direktur Sang-tae lah yang melakukannya atas perintah CEO. Mereka ingin menyingkirkan Direktur Sang-won yang dianggap membahayakan posisi CEO. Mengetahui bahwa rencananya berantakan, CEO Jun Yong tidak panik. Dia justru merubah haluan dengan mengambing hitamkan Donghun. Lalu di manakah Jian? Rupanya Jian pergi ke sebuah kantor peminjaman uang bernama Yong Kwang. Dia ingin menebus semua hutangnya dengan uang yang dicurinya dari Donghun. Rekan Kwang Il yang sedang berjaga di sana melapor pada bosnya itu bahwa Jian ingin melunasi hutangnya. Kwang Il seketika mengetahui bahwa itu adalah uang curian. Karena Jian tidak mungkin tiba-tiba memiliki uang sebanyak itu dan meminta rekannya untuk menerima uang itu. Namun mereka akan menjebak Jian setelahnya. Mereka pun sepakat dan Kwang Il meminta rekannya untuk menahan Jian sampai dia datang. Saat itu Jian justru tertangkap basah mengambil uang Donghun dan terpaksa pergi. Namun Jian tidak kehabisan akal. Dia melihat sebuah mobil logistik diparkir di samping mobil Kwang Il. Lalu Jian menjatuhkan barang untuk menarik perhatian Kwang Il dan rekannya. Sesaat itu Jian langsung kembali dan mengambil kembali uangnya. Saat Kwang Il menyadarinya sudah terlambat. Jian berhasil mengambil uangnya dan kabur. Jian pun segera menghubungi temannya untuk mengamankan sang nenek. Sementara Donghun dilanda kepanikan. Tim penyidik perusahaan mendatanginya dan membawanya. Semua orang bingung apa yang terjadi. Saat Donghun dibawa pergi, dia berpapasan dengan Jian yang baru datang dan berusaha memanggilnya. Namun Jian tidak peduli. Beberapa saat kemudian, tim perusahaan segera mengangkut seluruh barang Donghun untuk diperiksa. Donghun tampak sangat ketakutan dan bingung di ruang periksa.
Dia mencoba menelpon istrinya yang merupakan pengacara, namun dilarang guys. Sedangkan di ruangan, Jian yang menyadari keadaan genting membawa uang itu keluar dan petugas kebersihan yang sebelumnya membantu Jian menasehatinya untuk melepaskan uang itu. Jian akhirnya menurutinya dengan membuangnya ke tempat sampah. Segera setelah itu, bapak itu menyerahkan uang tersebut ke petugas dan mengatakan menemukannya di tempat sampah untuk melindungi Jian. Di ruang CCTV, Direktur Dongwon tampak menyelidiki kasus ini dan mengecek semua rekaman. Mengingat sebetulnya dialah yang akan menjadi korban fitnah suap ini jika uangnya tidak salah alamat. Sehingga dia berusaha menemukan siapa sebetulnya dalang pengiriman uang itu. Hingga kemudian tim mengantarkan paket itu dan akhirnya mereka pun yakin bahwa Donghoon tidak terlibat dan sangat jujur karena langsung membuang uang suap itu ke tempat sampah. Namun penemuan uang itu masih dirahasiakan termasuk dari Donghoon dan penyidikan masih dilanjutkan. Sepulang kerja, Donghoon tampak gelisah. Dia teringat pesan dua saudaranya yang memintanya terus bekerja demi sang ibu. Setelah itu Donghoon mendatangi istrinya dan menceritakan keadaannya. Donghoon yakin dirinya dijebak. Mendengar cerita suaminya itu, Yoon-hee gelisah dan sedikit berpikir bahwa Jun-young ada kaitannya dengan hal ini. Setelah itu, Yoon-hee menelpon Jun-young di tempat telepon umum dan menanyakan mengenai kasus suaminya, Donghoon. Tampak guys bahwa sebenarnya dia lebih mengkhawatirkan selingkuhannya itu. Pada rapat perusahaan, Direktur Sangtae tampak menggebu-gebu menyalahkan Donghoon dan memintanya segera dipecat. Namun Direktur Dongwon mengemukakan fakta bahwa dalam email yang diterima tim keamanan tertulis nama Direktur Park Dongwon yang menerima suap, bukan manajer Park Donghoon. Namun Direktur Dongwon tetap merahasiakan fakta tentang penemuan uang itu. Seusai rapat, terlihat Jun-young tampak sangat kesal dan ketakutan aksinya terbongkar. Pulang kerja, Donghoon diam-diam mencoba mengikuti Jian. Dia yakin Jian mengetahui di mana uang itu. Di dalam kereta, akhirnya Donghoon berhasil mendekati Jian dan mengajaknya berbicara di stasiun. Namun Jian menolak, sehingga Donghoon menanyakan secara langsung di mana uang itu. Jian mengatakan yang sebenarnya bahwa dia membuangnya di tempat sampah. Namun siapa yang percaya seseorang membuang uang 50 juta won ke tempat sampah? Donghoon pun memaksa Jian untuk turun dari kereta. Namun Jian menampik hingga menarik perhatian dan Donghoon pun didorong paksa keluar oleh orang lain hingga terjatuh. 5천씩이나 들이밀 만한 업체 하나하나 조져보고. Setelah itu Donghoon terpaksa menelpon saudaranya dan memohon bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ki-hoon dan Sang-hoon kemudian menemui Donghoon di stasiun. Donghoon menceritakan semua dan kecurigaannya pada Jian. Namun bukannya selesai permasalahan, mereka justru berdebat dan bertengkar. Ki-hoon terbakar emosi, dia ketakutan kakaknya itu kehilangan pekerjaan. Namun setelah itu mereka kembali berbaikan dan mencoba menemukan Jian di stasiun. Namun bukannya menemukan Jian, mereka justru terlihat seperti lelaki mata keranjang yang mencari wanita muda. Sedangkan Jian rupanya kini telah berpindah tempat tinggal ke rumah temannya, sementara waktu untuk menghindari si rentenir Kwang Il. Di rumah Jian, benar saja guys, tampak Kwang Il menunggunya. Kembali ke stasiun, tiga bersaudara itu pun tentu saja gagal menemukan Jian. Tiba-tiba Direktur Sangtae lewat dan berhenti. Sangtae lalu mengajak Donghoon minum bersama dan mengutarakan maksudnya. Dia merayu Donghoon mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Hal ini tentu saja dilakukannya untuk mencuci tangan dari kasus uang suap itu. Sementara itu di tempat lain, Yoon-hee kembali bertemu Jun-young. Mereka mendebatkan masalah Donghoon. Esok harinya Donghoon kembali mengikuti Jian dan memintanya mengembalikan uang itu. Namun Jian mengabaikannya. Jian lalu kembali menemui bapak itu untuk memastikan apakah uang itu telah dikembalikan pada orang yang tepat, karena Donghoon masih terus mengikutinya dan masih mencari uang itu. Sementara di tempat lain, Direktur Sangtae mendatangi Direktur Dongwon yang masih menyelidiki siapa pengirim uang itu. Sangtae lalu mengatakan bahwa Donghoon telah mengakui bahwa dirinya menerima uang itu dan mengatakan bahwa Donghoon sebentar lagi akan mengundurkan diri karena telah menerima suap itu. Mendengar itu guys, Dongwon yang awalnya sengaja menyembunyikan fakta uang itu telah ditemukan, akhirnya membuka kartunya dan mengatakan bahwa Donghoon tidak menerima suap itu dan telah membuangnya ke tempat sampah. Tentu saja Sangtae sangat terkejut. Dongwon kini justru mencurigai Sangtae karena sedari awal dia tampak sangat ingin Donghoon dipecat.
Seakan dia ingin menghapus jejak kasus ini. Dongwon juga semakin yakin bahwa CEO Junyoung berada di balik semua ini. Hanya saja dia belum memiliki buktinya dan mengancam Sang Tae. Di kantor, Junyoung tampak terburu-buru pergi. Rupanya ketua perusahaan sedang berkunjung. Tampak direktur eksekutif John Koo-hwan setelah mendampinginya. Koo-hwan lantas menceritakan tentang Dong-hun yang membuang uang suap itu ke tempat sampah. CEO Junyoung terkejut mendengar itu guys. Sedangkan ketua tampak terkagum dengan Dong-hun dan berkata ingin menemuinya kapan-kapan. Setelah itu Junyoung mengajak Dong-hun bertemu di ruangannya. Tanpa sengaja mereka berada di satu lift dengan Jian. Di dalam lift Junyoung menerima telepon. Namun terdengar kembali bunyi telepon. Rupanya itu adalah HP darurat Junyoung yang hanya bisa ditelepon oleh kekasih gelapnya. Tentu saja Junyoung tidak berani mengangkatnya karena jika Dongwon mengetahuinya tamatlah riwayatnya. Dirinya pasti ketahuan berselingkuh dengan istri pegawainya sendiri. Jian yang telah paham Junyoung menyembunyikan sesuatu mengambil HP itu dari kantong Junyoung dan mematikannya. Junyoung tidak bisa melakukan apapun. Setelah berbincang dengan Dongwon, CEO Junyoung segera keluar dan ingin mengambil HP-nya. Namun Jian terlebih dahulu mengiriminya pesan bahwa dia akan mengembalikan HP itu setelah semua orang pergi agar tidak mencurigakan. Tidak ada pilihan, Junyoung menurut dan segera mengabari Yoon-hee. Setelah itu Dong-hun dipanggil Dongwon. Di sini akhirnya Dongwon mengungkapkan bahwa dia telah menemukan uang suap itu di tempat sampah dan memarahi Dong-hun karena tidak menyerahkan uang itu ke tim inspeksi. Justru membuangnya ke tempat sampah. Dongwon lalu bertanya mengapa Dong-hun tidak memberitahunya saja bahwa uang itu telah dibuang olehnya. Dong-hun lalu mengeles dengan berkata, siapa yang akan percaya? Kini Dong-hun telah terbebas dari semua tuduhan. Dia menyesal bahwa dirinya tidak mempercayai Jian yang saat itu berkata bahwa dia telah membuang uangnya. Setelah itu semua barang Dong-hun dikembalikan. Semua orang di kantor heran apa yang terjadi. Dong-hun menutup mulutnya dengan segera mengecas serta menyalakan HP-nya yang baru saja dikembalikan. Pada jam istirahat berita telah menyebar guys. Semua orang kagum pada Dong-hun yang rela membuang 50 juta demi menghindari suap. Sementara di ruangan, Jian tidak sengaja melihat HP Dong-hun. Tampak ada panggilan masuk dari istrinya. Namun Jian menyadari bahwa nomor istri Dong-hun sama persis seperti nomor yang saat itu menelpon ke HP rahasia Junyoung. Jian pun mengecek kembali untuk memastikan dan benar. Akhirnya Jian tahu bahwa CEO Junyoung memiliki hubungan gelap dengan istri Dong-hun. Saat jam pulang, Dong-hun mendatangi Jian dan berkata ingin membelikannya makan. Namun Jian menolak karena janjinya untuk mengembalikan HP Junyoung. Setelah semua pulang, Jian mengantarkan HP bersama kopi agar tidak mencurigakan. Saat itu Jian lalu mengatakan bahwa dia telah mengetahui bahwa HP itu digunakan untuk menghubungi siapa dan karena apa. Mendengar itu Junyoung terkejut. Jian mengetahui perselingkuhannya. Merasa terdesak, akhirnya Junyoung mengajak Jian berbicara lebih lanjut. Sementara itu, Dong-hun melakukan rutinitasnya sepulang kerja, bertemu kedua saudaranya dan menceritakan semua. Sang-hun dan Ki-hun heran dengan perilaku Jian dan berasumsi bahwa Jian mungkin menyukai Dong-hun. Namun Dong-hun menganggap itu omong kosong karena Jian hanyalah anak-anak. Setelah itu di kereta menuju rumah, Dong-hun mendapatkan pesan dari Jian yang memintanya membelikan makan. Tampak Jian telah menunggu di depan stasiun. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Apa yang membuat Jian tiba-tiba berubah pikiran dan menemui Dong-hun? Rupanya sobat, pada diskusinya dengan CEO sebelumnya, Jian menawarkan dirinya menjadi mata-mata untuk memuluskan rencana CEO Junyoung yang ingin memecat manajer Dong-hun dan direktur Dong-hun demi mendapatkan imbalan sebesar 20 juta won. Tentunya untuk membayar hutangnya ya kan. Setelah makan, Dong-hun dan Jian pun pulang bersama. Tanpa mengetahui rencana Jian yang sebenarnya ingin menjebaknya, Dong-hun mengucapkan terima kasih pada Jian. Yang Dong-hun tahu saat ini, Jian adalah penyelamatnya. Jadi, siapa sebenarnya si gadis misterius Jian? Apa kira-kira rencana Jian untuk membuat Dong-hun dipecat? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, sobat? Yap, tunggu di part selanjutnya ya. 미안해. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu
aku di hatimu.